Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Apa kabar hari ini? Dahsyat. Luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Saya diberkati. Kamu juga diberkati. Atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Kuning Torsina Tumumpa mengucapkan selamat beribadah kepada semua anak-anak sekolah minggu dari kolom 1 sampai kolom 40 bersama dengan para pembina anak, bahkan anak-anak dan semua pembina yang ada di wilayah pelayanan gereja dimanapun live streaming ini dapat ditangkap. Tuhan Yesus kiranya memberkati apa yang kita sembahkan kepadanya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Anak-anak yang diberkati Tuhan, saatnya kita akan mulaikan ibadah kita saat ini. Mari orang sama siapkan hati dan pikiran orang masuk dalam ibadah, orang memuji memuliakan akan nama Tuhan. Dan sambil berdiri, mari kita nyanyikan lagu Tuhan Allah di tengah kita. Enggak berekam ini, Bang. Anak-anak, lipat tangan, tutup mata, mari berdoa. Bersyukur kami kepadamu ya Tuhan Allah, karena kasih sayang-Mu yang sungguh luar biasa dalam hidup kami. Engkau sudah membangunkan kami dari tidur kami, sehingga saat ini Engkau memperkenankan kami untuk boleh beribadah, memuji dan menyembah nama-Mu. Bapa, inilah kami, anak sekolah minggu Gemim Torsina Tumumpa, yang mau beribadah kepadamu. Tuhan pimpin ibadah kami, sehingga boleh jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Sebelum kita akan berdoa pengampunan dosa yang akan dibawakan oleh Cik Grace, kita akan pujian lagu Yesus Sahabatku. Yesus sahabatku.
Anak-anak yang diberkati Tuhan, kita akan mengaku dosa kita, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan tetap mengasihi dan menyayangi kami. Ini kami anak-anak datang mengakui setiap dosa dan kesalahan kami. Kami melawan orang tua kami, istimewa kami melawan Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus, ampunilah kami dan kasihanilah kami. Dan kami tetap menjadi anak-anak kesayangan. Inilah kami mengucap syukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelum itu kita nyanyi lagu Aku Ingin Dengar Cerita. Anak-anak yang dikasih dalam kasih Kristus, sebelum orang mendengar firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan dan kami mau belajar dari firman Tuhan. Lindungi kami semua Tuhan dalam urapan-Mu dan beri hikmat bagi kami. Berikan yang bahasa yang sederhana yang mudah kami mengerti untuk kami memahami firman-Mu itu. Berfirmanlah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Nah, anak-anak yang dikasih dalam kasih Kristus, kita akan membuka Alkitab dan kita membaca dalam kitab 1 Samuel pasal 18 ayat 1 sampai yang kelima. Kitab Samuel pasal 18 ayat 1 sampai yang kelima. Sekali lagi, kitab 1 Samuel pasal 18 ayat 1 sampai yang kelima. Ayat hafalan kita pada saat ini terambil dalam 1 Samuel 18 ayat 3. 1 Samuel 18 ayat 3 yang berkata, Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. 1 Samuel 18 ayat 3. Sekali lagi, 1 Samuel 18 ayat 3. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. 1 Samuel 18 ayat 3. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu, Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya,
dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Yeah! Anak-anak yang dikasihi dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita mendengarkan cerita Alkitab tentang dua orang sahabat yang luar biasa. Yang seorang bernama Daud dan sahabatnya yang bernama Yonatan. Daud adalah seorang gembala yang sangat berani dan ia yang tidak pernah membiarkan hewan gembalaannya diterkam binatang buas. Bahkan Daud juga dengan berani melawan Goliat, orang Filistin itu yang ditakuti orang Israel. Padahal Goliat badannya lebih besar dari Daud. Tetapi karena Allah menyertai Daud, maka Daud selalu berhasil kemanapun dia pergi. Daud anak yang taat kepada Tuhan, dan Tuhan sangat mengasihinya. Karena itu, kemanapun Daud pergi, Tuhan selalu sertai. Anak-anak yang dikasihi dalam kasih Kristus, sahabat Daud namanya Yonatan, ini dia adalah anak raja. Tetapi Yonatan tidak sombong. Dia mau bersahabat dengan Daud yang cuma seorang gembala. Mereka berdua selalu bersama. Daud mengasihi Yonatan, begitu juga Yonatan mengasihi Daud. Sehingga Yonatan dengan senang hati mau memberikan jubahnya yang indah kepada Daud. Bahkan baju perangnya, pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Yonatan memberikan semua itu karena dia tahu Daud selalu diutus ayahnya yang Raja Saul untuk pergi berperang melawan musuh. Yonatan tidak ingin sahabatnya terluka ketika berperang. Karena itu, ia memberikan yang terbaik darinya untuk sahabatnya Daud. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya. Sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Anak-anak yang dikasihi dalam kasih Kristus, setelah kita mendengar firman Tuhan tadi, ada yang kita boleh ambil sebagai pelajaran hidup, yaitu bagaimana anak-anak semua tentu pernah bersikap seperti Yonatan, bukan? Pernahkah anak-anak
memberikan hadiah kepada sahabat, mungkin waktu ulang tahun, atau dia sakit, dan banyak momen-momen tertentu, anak-anak membawa hadiah bagi dia. Saat ini, sebagaimana Yonatan juga mengasihi Daud, dan ia memberikan benda kesayangannya kepada Daud. Anak-anak tahu bahwa ada seorang sahabat yang jauh lebih mengasihi kita dan bisa selalu menjadi sahabat kita, kapanpun, dimanapun kita berada. Mau tahu siapa dia? Dia adalah Yesus Kristus yang sangat mengasihi kita. Dia telah datang ke dunia dan memberikan hadiah luar biasa buat kita. Dia memberikan nyawanya, mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Sehingga kita bisa menjadi anak-anaknya dan tinggal di sorga kelak. Bagi siapa yang percaya, pasti masuk sorga. Tetapi bagi yang tidak percaya, tidak masuk sorga. Nah, sebagai jaminan kita masuk sorga, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan Yesus akan selalu menjadi sahabat kita. Kita bisa menyapanya dan berbicara kepada Tuhan Yesus dalam doa kita. Anak-anak yang dikasihi dalam kasih Kristus, jika kita mengasihi Tuhan Yesus, maka kita pun akan bersikap seperti Tuhan Yesus yang selalu mengasihi umat manusia. Kita bisa mengasihi sahabat kita bukan hanya dengan memberikan dia hadiah, misalnya pada waktu ulang tahun, tetapi juga pada saat sahabat kita itu sedang sakit, saat susah, ataupun bersedih. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Sambil memberikan persembahan, mari kita angkat pujian bersyukur kepada Tuhan. Kita akan berdoa syafaat yang akan dibawakan oleh Ketua BPMJ Kursinan Lupa yang terkasih Bapak Pendeta Markus Tambun MTH. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, sekarang ini kita akan menghadap Tuhan, kita akan berdoa. Marilah kita tunduk kepala, tutup mata, lipat tangan, dan berdoa. Tuhan Allah, Bapa yang Maha Baik, saat ini kami mengucap syukur karena kendali pun kami ada dalam berbagai keterbatasan akibat dari COVID-19 yang merebak saat ini. Kami bersyukur karena Tuhan menyediakan waktu ini bagi kami untuk dapat beribadah bersama di lingkungan anak-anak sekolah minggu. Karena itu ya Tuhan Allah, kami memohon Roh Kudus-Mu memeraikan akan jalannya ibadah ini, supaya selain kami beribadah dan berkenan kepada Tuhan, kami pun akan diberkati oleh Tuhan, bukan hanya saat ini, tetapi diberkati untuk selama-lamanya. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena di hari ini Engkau boleh membagikan firman bagi kami. Firman Tuhan yang indah, yang mengajar kami bagaimana membangun persahabatan, persaudaraan, kesetiaan
setia kawanan di antara sesama dengan mengambil contoh Daud dan Yonatan. Oleh karena itu ya Tuhan Allah, kami mohon tanamkan ini semua di dalam hati dan pikiran kami, baik para pembina anak maupun anak-anak sekalian, agar supaya ini bukan hanya sekedar menjadi contoh di saat ini, tetapi benar-benar menjadi satu keteladanan yang lahir dari firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Kami juga mau berdoa ya Tuhan Allah, segala bentuk persembahan yang boleh diberikan, kiranya Tuhan akan berkati, supaya segala sesuatu yang dipersembahkan bagi Tuhan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan akan benar-benar memuliakan. Berkati tangan-tangan kami, berkati pekerjaan-pekerjaan orang tua kami, bahkan berkati setiap usaha kehidupan yang kami jalani bersama dengan orang tua, anak-anak, dan seluruh keluarga kami. Dan biarlah Tuhan menunjukkan jalan, membukakan tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat melimpah di dalam hidup kami, sehingga nama Tuhan selalu menjadi dalam kehidupan kami. Tuhan Allah, Bapa yang Maha Baik, saat ini kami berdoa buat anak-anak baik di jemaat Elementor Sinar Lumumba, di wilayah pelayanan Gereja Masihi Injili di Minahasa, maupun gereja-gereja anggota Sinode AM Sulawesi Utara, Tengah, dan Gorontalo. Engkau kiranya titik terutama mereka yang sekarang ini sakit atau mungkin juga terpapar virus corona ini. Jamahan tangan Tuhan kiranya akan datang menolong, menyembuhkan, dan menguatkan, sehingga anak-anak yang sakit atau yang terpapar virus corona ini akan mengalami kesembuhan yang dari Tuhan. Kami berdoa bersama untuk usaha-usaha gereja yang ikut serta dengan pemerintah dalam rangka memutus mata rantai COVID-19 ini. Tuhan tolong semuanya, supaya apa yang dilakukan akan benar-benar membawa keberuntungan, keselamatan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Tetapi bagi kami anak-anak, bagi para pembina anak dimanapun berada, kiranya kami akan menunjukkan ketaatan kami kepada Tuhan dengan mematuhi apa yang ditetapkan oleh pemerintah kami sebagai hamba Allah, terutama untuk menjalani protokol kesehatan, menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan, dan segala sesuatu yang menjadi prasyarat protokol kesehatan. Kiranya Tuhan dorong kami supaya kami juga boleh melaksanakan itu sebagai bagian di mana kami ikut serta mengambil bagian dalam pemutusan mata rantai COVID-19. Semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu, dan para pembina anak, khususnya jemaat Elementor Sinar Lumumba yang memprakarsai acara ini, bahkan yang telah melayani di saat ini. Kiranya Tuhan akan terus memberikan dorongan semangat, dan biarlah semangat itu akan menjadi satu persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan, dan semua pembina anak yang melayani hari ini akan benar-benar menikmati sukacita yang dari Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, ini permohonan kami. Semuanya kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Anak-anak yang berkati Tuhan, kita akan menutup ibadah kita saat ini dengan berdiri. Sambil berdiri kita nyanyikan lagu Roti dan Mentega. Anak-anak yang dikasih dalam kasih Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami bersyukur karena Tuhan telah memimpin ibadah kami dan Tuhan telah mengurapi dan memberi hikmat bagi kami hingga kami boleh mengakhiri ibadah kami hari ini. Dan semua anak-anak, terimalah berkat Tuhan, kiranya kasih karunia damai sejahtera Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus akan menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.